dengan sangat mudah kita bisa menemukan praktek korupsi saat ini. APBN kita digelontorkan 496,8 triliun tahun ini untuk bansos, BLT, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang seolah-olah berderma kepada rakyat. Tetapi mereka mempersonalisasikannya. Ini uang negara, ini uang rakyat, tetapi diaku sebagai pemberian pribadi dan dipakai untuk memenangkan pemilihan umum. Untuk menghapus pasangan Prabowo Gibran dari opsi pilihannya pada pemilihan presiden tanggal 14 Februari 2024. Presiden Joko Widodo dengan sengaja ikut cawe-cawe dalam proses politik hingga upaya memenangkan anaknya yang berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo bukanlah sosok negarawan, namun hanya sosok politisi yang ingin melanggengkan kekuasaan melalui politik dinasti. Deklarasi dan sikap dari Dewan Guru Besar UI. Saya silakan Prof. Hargestuti sebagai Ketua DGP UI. Yang keras, Prof. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada Dies Natalis UI yang ke-74, kami, guru besar, dan dosen, ini semua ada warga dari Indonesia, ingin menyatakan seruan kampus perjuangan, kampus UI. Karena ini adalah tugas kami, yaitu sebagai lembaga yang harus menjadi mata air bagi masyarakat. Bukan hanya pengetahuan yang harus kami hasilkan, tapi pengetahuan yang bermanfaat buat masyarakat, bukan buat kelompok-kelompok elit saja. Itu sebabnya saya akan membacakan seruan ini. Seruan kebangsaan kampus perjuangan. Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman di tahun 65 dan Yun Hak di tahun 98. Tak terbilang pula mereka yang dipenjara tanpa pengadilan pada tahun 1974 dan tahun 1978 karena menolak penguasa yang otoriter. Sungguh menampak diam, seakan kami tenggelam dalam kerja-kerja akademik di ruang kelas, di ruang seminar, laboratorium, dalam tumpukan buku, atau menulis gagasan di ujung pena. Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat. 5 tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dan kelayakan hidup. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai ada orang, ada manusia, ada flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat bangsa kita, bangsa Indonesia. Kami resah dan sekaligus geram
atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Kami cemas kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita dan keindonesiaan kita. Mr. Supomo, salah satu perumus konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Rektor UI tahun 51 sampai dengan 54, berpesan agar sivitas akademika Universitas Advance Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat harus bisa merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. Maka berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Depok, 2 Februari 2024. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Jubel, tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada peristiwa penting ya. Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu bersikap keras ya, menyikapi keadaan sekarang. Mereka minta umat Islam menghapus Prabowo Gibran dari pilihan. Jadi kalau memilih kira-kira jangan dipilih 02, hapus pilihan Gibran dan Prabowo. Sikap yang sangat keras ya, dari yang meluncur dari celah-celah bibir kaum intelektual, yaitu aliansi perguruan Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah itu banyak ya, sekitar 170 kalau tidak salah. Hampir setiap kabupaten kota ada kampus Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dan sebelumnya suara yang keras dari kampus-kampus, dari dewan forum rektor atau dewan guru besar itu, dari UI yang kemarin itu juga keras ya, bahwa negara ini buruk di bawah kepemimpinan rejim yang sekarang itu. Buruk, semua segi buruk. Korupsi, kolusi, nepotisme itu dipamerkan, dipasarkan secara belak-belakan dan telanjang, dan tidak ada keteladanan dari elit. Dan sebelumnya UNPAD, Universitas Pajajaran di Bandung, tadi UI di Depok, sebelumnya UGM itu juga menyuarakan kritik yang keras ya terhadap masalah yang diakibatkan oleh kepemimpinan yang keliru, yang ugal-ugalan. Universitas Islam Indonesia juga seolah-olah mereka satu orkestrasi yang seolah-olah ada konduktornya, padahal konduktornya adalah keadaan yang sama-sama memilukan umat dan bangsa, karena tata kelola kekuasaan dan tata kelola keuangan yang mencong ya. Moga-moga Allah masih ya menunjukkan jalan yang lurus ya, yang bisa dijadikan panduan tempat kita berjalan ke arah yang benar ya, di tengah ambisi-ambisi para polisi tengik
dan politisi-politisi yang haus kekuasaan dan menumpuk jabatan berkolaborasi dengan oknum-oknum aparat, termasuk berkolaborasi dengan antek-antek asing yang ada di Indonesia, dan juga semuanya itu didalangi oleh oligarki yang haus menghisap tumpah tanah Indonesia, padahal pemimpin nasional yang kita harapkan akan diperbaiki, diemban amanah itu oleh Anies Baswedan adalah melaksanakan janji proklamasi yang 5 butir itu, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia di Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pasal atau alinea keempat. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keadilan itulah yang hilang di masa sekarang, dan keadilan itulah yang sedang diperjuangkan oleh Anies Baswedan melalui wewenang dan kekuasaan yang akan dia raih, yang akan dia rebut, dan akan dia ambil melalui proses-proses yang sah secara demokratis melalui pemilu 14 Februari 2024. Semoga kita sama-sama menjalani jejak-jejak langkah-langkah jihad fi sabilillah bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada Iya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.